Anda sering menyebutkan hukum Taurat dengan Torah. Hukum Taurat itu seven commando, artinya itulah yang sebenarnya itu. Jangan ada yang lain, jelas. Kristen itu satu Tuhannya, cuma karena dia keberadaannya, jadi teman-teman enggak dihitung tiga. Tapi kami jelaskan nanti dibilang nggak ada tertulis Tritunggal di Bible, udah silakan. Dan artinya justru Kristen lah yang memahami, cuman kalau bukan kitabnya wajar bertanya, itu normal abangku. Terus tentang ini ya, Kristen apa yang bisa mengikuti acara Yesus, jelas kok semua. Hukum Taurat kan jelas ada, kita ini mani tiap hari Minggu kita baca tuh, mulai dari hukum Taurat pertama sampai ke 10, jelas kita ini kan. Terus bagaimana tentang hukum Taurat itu yang disampaikan oleh para ini, disampaikan kepada kita. Salah satunya di hukum Taurat itu yang 10 komando, bukan ada tentang sunat, enggak. Dan Yesus bilang itu menggenapi, bukan menghapus, tapi semua. Karena kalau Anda bernarasi, hukum Taurat itu adalah semua punya si Musa. Itu kan banyak cerita, kisah yang aneh-aneh. Masa kita jadi ikutin? Karena tidak semua itu asli dari firman. Kenapa? Itu kan narasi. Ada yang menyangka tentang firman, tapi nggak seluruhnya. Sama dengan di Perjanjian Baru. Jelas bahwasanya kalau di Perjanjian Lama Allah berfirman, jelas itu. Tapi kalau di Perjanjian Baru bukan Allah berfirman lagi. Yesus itulah firman, apa yang disampaikan dia langsung huruf merah gitu. Jadi contoh, setelah Paskah Yesus naik ke surga kan, itulah anti misi si Pak Saulus mau jadi imetong, jadi memetongkan Kristen, tapi ternyata jadi bertobat. Disampaikan di 14 bab semua bukan Allah berfirman, Yesus berfirman enggak. Udah jelas dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi tidak ada bahasa di di Perjanjian Baru Allah berfirman begini-begini, enggak. Kenapa? Semua adalah bermuara kepada Yesus. Jadi intinya abang, yang disampaikan Anda pertanyakan apa sih yang kita ikuti dari yang sampaikan Yesus? Itulah hukum yang utama tadi, hukum Perjanjian Baru, bahwasanya disebutkan bahwasanya kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok. Kenapa ada perintah baru? Karena sebelumnya sudah ada perintah untuk mengasihi sesama. Misalnya di Taurat ya, di Imamat 19 ayat 18. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok di di Imamat 19 ayat 18. Tapi Yesus menghidupkan kasih itu dalam bentuk lebih sempurna, nyata melalui dirinya. Kasih Yesus ya standar yang contoh harus diikuti. Demikian abang, lanjut. Oke, baik. Nah inilah cacat berpikir yang terpelihara gitu ya. Beragama dengan modal ilusi. Saya kan menyampaikan data. Tadi saya baca, itu kan ayat. Habis ini. Itu bukan saya buat. Habis ini. Oke, lanjut. Saya katakan, lanjut. Anda beragama itu ilusi. Saya bantu menguatkan data-data Anda. Ketika saudara saya ini mengambil Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Catat itu. Berarti ada perintah baru. Perintah baru itu harus terrealisasi teori prakteknya. Apa perintah barunya? Supaya kamu saling mengasihi. Apa itu? Apa itu saling mengasihi? Lihat apa yang dicontohkan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Permasalahannya sekarang, apa yang ditorehkan Yesus ketika Yesus mengasihi murid-muridnya? Mempraktekkan menuhankan, menyembah dirinya pada hari Minggu kah? Mempraktekkan makan babi kah? Tidak bersunat kah? Lihat bagaimana aku mengasihi kalian. Bagaimana Yesus mengasihi orang-orang Yahudi pada saat itu? Yesus mempraktekkan, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus mempraktekkan apa? Mengasihi Bapa dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Jelas kan? Yesus memberikan praktek kan di hadapan murid-muridnya kan? Jelas itu. Prakteknya tidak menjadi seorang Kristen, prakteknya menjadi seorang Yudaism yang taat. Yohanes 8:29, Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku Yesus mempraktekkan kemudian teori praktek di hadapan murid-muridku. Untuk apa aku memberikan teori itu? Untuk apa aku mempraktekkan itu? Wujud kasih, supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Karena apa yang kulakukan adalah menghantarkan aku kepada hidup kekal. Maka muridku harus mencontoh, aku harus menjadi toladannya. Lalu kemudian
implementasi apa yang saya uraikan ini, apakah terekam dalam Bible? Ada? Di mana itu Bang Suma? Baca Yohanes 12. Dari data mana? Data 44 misalnya. Apa kata Yesus? Yesus berkata, Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau kamu seorang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapak, apa yang diinstruksikan Bapak, aku praktekkan. Untuk apa aku praktekkan itu? Agar menjadi contoh bagi pengikutku. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan begini, barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Yudaism atau Kristen? Itu cerminannya. Jadi kalau Anda mengatakan kasih sesama manusia, inilah perintah baru yang aku berikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, kalau orang-orang Yahudi saling mengasihi, apa itu maksudnya? Jangan kau lakukan lagi ibadah Sabat, nggak ada. Kau makan babi saja, jangan ada lagi aturan Tuhan kau pakai. Semuanya sudah bebas. Janganlah kau sunatkan dirimu. Kita bukan lagi hamba, kita adalah anak. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu sabar. Supaya kamu saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu apa? Menghapuskan? No. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana dia pergi? Surga atau neraka? Neraka. Jadi kalau mengasihi, jangan menghilangkan hukum Taurat. Jadi orang Kristen dengan orang Kristen ini bukan saling mengasihi, tapi saling membinasakan. Yang disebut mengasihi manusia, kata Yesus, ajarkan ke orang lain agar jangan menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Itu baru mengasihi. Seperti itu. Silakan Anda bantah. Oke, Bang. Saya bukan bantah. Narasi Abang sungguh tepat. Tapi kan saya sedikit menyampaikan. Narasi Abang asik kepada hukum Taurat keseluruhnya global itu. Karena di hukum Taurat 10 tak ada tertulis itu memang makan babi sama sunat. Tapi diglobalkan. Karena kalau punya si Musa yang 14:4 ini sampai ulangan itu memang susah kalau kan ada narasi tentang bukan hanya firman saja. Ada juga narasi tentang kisah ya. Artinya begini, Bang. Kalau Kristen itu jelas, saya sampaikan juga, muara daripada kasih bukan langsung seperti itu, langsung kasih, bukan. Artinya begini, cobalah seandainya Abang Juma mengikuti ajaran Yesus masalah perintah baru tentang kasih. Kalau udah mengasihi sesama, coba apa yang terjadi, Bang? Ini surga dunia ini, buktinya nggak ada mencuri. Hukum Taurat memang jelas dilarang mencuri, nggak ada memperkosa, nggak ada yang lain-lain, harus menghormati orang tuanya. Intinya kumpulan aja sebenarnya. Makanya dia, kalau Abang bilang tak satu-satu yot, artinya di hukum Taurat yang 10 itu sebenarnya, tapi Abang kok mengarah semuanya yang namanya sunat lah dihilangkan. Karena Yesus tidak ada memberitahu kepada muridnya Anda harus sunat, tak ada. Dia harus ngikutin ya tradisi Yahudi, karena Yahudi di bawah Nabi Ibrahim, semua orang Yahudi sampai sekarang jadi, termasuk juga ajaran yang sekarang ada di Adventis ya, karena kan masih perjanjian lama mengikuti itu ya, baru ke gereja mereka itu di hari Sabtu.
Kristen itu pengagama Yesus, jelas kenapa berubah hari Minggu, ya karena itu tadi kebangkitan beliau. Kalau sekarangnya bangkit di hari Kamis, mungkin kami ke gereja hari Kamis, kan gitu. Jadi istilahnya gereja itu adalah merupakan suatu jemaat. Biasanya kalau berdoalah di kamarmu, tapi dengan makin banyak orang kita berkumpul jadi jemaat. Jemaat itu artinya gereja, kan gitu. Sehingga ada tempat, ya bentuknya bagaimana bebas-bebas saja. Ada bentuk, ada salib, bebas seperti karismatik. Tak ada jelas cuma ruko doang atau yang lain. Yang penting hatinya bahwasanya memuji Tuhan. Nah, tadi abang bertanya, ngapain di gereja? Cuma 3 poin abangku di gereja. Bukan seperti Anda harus punya aturan tunduk berapa kali, harus posisi kaki bagaimana. Kami tidak. Artinya di sana cuma 3 poin. 1, memuji nama Tuhan ya. Berdoa atas kita berdoa kepada beliau sama mendengar khotbah. Memuji karena karunia dia. Jadi 3 poin, habis itu pulang. Cuma 1,5 jam atau 2 jam. Artinya nggak ada tata ibadah harus bagaimana kepala. Kalau sempat kami nyembah kayak apa, berarti kami nyembah pendetanya dong, kan gitu. Kalau menyembah istilahnya kita harus berhadapan daripada apa yang kita sembah. Kalau Anda melakukan bilang soal itu nyembah, itu saya kira kurang tepat dengan KBBI. Kenapa? Anda menghadap siapa yang disembah? Contoh, teman-teman menyembah ya ada pohon, itulah yang dianggap sebagai dewa misalnya. Anda menyembah kan saya nggak tahu harus sesuaikah dengan surah 106 ayat 4 atau An-Nahl ayat 91 itu harus mengarah ke sana, tapi nggak paham. Anda bisa menjawab. Artinya begini, kami ke gereja adalah cuma mengucapkan syukur melalui nyanyian, berdoa, dan mendengar khotbah. Di luar tuh nggak ada. Makanya kami nggak perlu harus buka sepatu, karena itu gedung apalah gedung, kan gitu. Bisa kita di rumah biasa. Demikian abangku. Mohon tanggapi lagi. Iya, baik. Jadi yang terakhir ini Yesus mengatakan begini. Datanglah orang-orang Farisi, ahli Taurat di Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, bla 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 dan seterusnya." Apa kemudian pernyataan Yesus? Benarlah apa yang dinubuatkan kemudian oleh Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang menggenapi ini siapa yang barusan? Ke gereja hanya melakukan 3 bla bla, itu yang memenuhi nubuatan Yesaya ini siapa? Kristen ke gereja perintah siapa? Menyembah kepada Yesus perintah siapa? Masuk ke bait yang katanya suci menggunakan alas kaki perintah siapa? Perintah manusia. Ini yang kalian genapi. Berasa paling benar, tetapi dasar pijakan agama tak ada dasarnya kepada pengajaran Yesus, apalagi kepada Bapa Elohim. Belum lagi kalau berbicara mengenai perintah. Anda mengatakan, ya kami memang apa? Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Ngerti kata wajib nggak? Wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Ayo, mari kita terawang. Yesus ketika dia hidup, ngapain dia? Hari ke-8 ngapain? Lalu kemudian di mana dia selalu beribadah? Gereja, sinagoge, mikdas. Kitabnya apa? Kitab apa? Dia membaca kitab apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Apa yang dipraktekkan dalam hidupnya? Isi Torah atau isi perjanjian baru? Saudara Paulus harus hidup wajib seperti Yesus hidup. Nah, bagaimana hidup Yesus? Dia praktekkan tuh. Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, berarti Yesus punya perilaku kan? Yesus punya perbuatan kan? Yesus punya teori dan praktek dalam hidup. Kenapa nggak dicontoh? Sementara perintahnya wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi saudara Kristen ini hanya menjual nama Yesus, tapi dalam praktek keagamaan mereka mengikuti entah siapa.
Bukan mengikuti entah siapa, mengikuti makhluk yang keluar dari kubur. Yesusnya memberikan teori, Yesusnya mempraktekkan hidup keberagamaan itu seperti ini loh. Seperti ini loh. Dan jikalau kalian merasa hidup di dalam Yesus dan Yesus ada dalam diri kalian, kata murid Yesus nih, katanya murid Yesus, kalian wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya kayak mana? Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kemana otaknya saudara-saudara Kristen ini? Kemana akalnya gitu loh? Kemana akalnya? Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lah, otak kemana? Ke gereja kami melakukan ini, bla bla. Hei saudara, itu kamu dapat ilmu dari mana ke gereja? Siapa yang ngajarin ke gereja? Sejak kapan Yesus ke gereja? Hidup Yesus itu menekuni apa yang diperintahkan Elohim kepada dirinya. Menjadi apa? Menjadi seorang Muslim. Berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan. Yesus disuruh sujud-sujud. Yesus disuruh salto-salto, Yesus disuruh berenang-berenang. Apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, itu yang dia lakoni. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Subhanallah. Jadi dari sini dapat kita ketahui, ketika saudara Kristen tetap aja mengatakan apapun yang kau katakan, kau tidak ngerti tentang Bible. Buktinya kami mentaati apa yang diperintahkan Yesus. Kami melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kami melakukan ketaatan terhadap Yesus. Oke? Kalau begitu, Yesus yang Anda ikuti untuk bersunatkan orang Kristen. Gantian Gabriel. Ya, saya buktikan Yesus memerintahkan bersunat dalam Kristen. Boleh? Coba. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan yang paling terkecil sekalipun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa itu? Masuk nggak di dalam hukum Taurat itu sunat? Masuk nggak? Perjanjian kekal Tuhan itu loh. Masuk nggak itu? Kalau Anda melihat kemudian di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Yesus ada nggak kemudian membantai itu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan sekali lagi, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada larangan perintah bersunat itu hilang. Itu kata Yesus. Nah sekarang saya kembalikan kepada saudara. Anda masuk ke gereja, Anda mengatakan itu ketaatan. Nah, sudah terbuka kan? Ternyata Anda taat kepada makhluk yang keluar dari kubur, bukan taat kepada makhluk yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Silakan. Oke abangku ya, narasi abang cukup padat ya. Tapi sampaikan juga seperti abang bilang tentang Yesus sendiri. Ya, selama hidupnya di dunia, Yesus memang mengikuti ajaran Yudaisme, tepatnya Yudaisme pada pertama, yang merupakan bentuk masa sebelum kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi. Ini sebagai bukti ya, dia disunat sesuai dengan hukum Taurat, karena dia kan masih orang Yahudi ya. Buktinya Yesus mengikuti ajaran Yudaisme, disunat sesuai hukum Taurat, Lukas 2 ayat 21. Dan kita genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Bukan kayak Anda, Isa, nggak tahu, disunat apa tidak, nggak tahu. Ya, ini baru kedua. Ini menunjukkan bahwa Yesus berdasarkan sesuai hukum Musa. Seperti halnya anak laki-laki Yahudi. Kedua, merayakan hari raya Yahudi. Paskah, abang tahu kan, Paskah itu kan dirayakan, Yesus merayakan Paskah. Di Lukas 2 ayat 41-42, termasuk perjamuan terakhir yang dilakukan saat perayaan Paskah ya. Baru kedua, hari raya Pondok Daun, Sukkot, pada hari raya roti tidak beragi, itu jelaskan itu kan punya Yahudi. Masih dia taat pada perayaan agama Yahudi seperti yang diajarkan hukum Taurat. Ketiga, pergi dia ke sinagoga dan mengajarkan sana. Betul bang, makasih bilang tadi narasi abang saya setuju. Jelas kok di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat seperti sinagoga. Jadi abang jangan samakan sinagoga dengan gereja. Kenapa? Abang paham tidak? Selama hidup Yesus sampai tahun 34,
umur 34 tahun lah, karena masih sebagai berapa sih? Dia kan masih di bawah ya Yudaisme, di situ kan belum ada gereja. Artinya kan saya sampaikan dari awal, namanya Kristen setelah beliau naik ke sorga, yang banyak dinarasikan oleh Paulus, bukan kami menukar Paulus bukan, tapi kita harus ya bukan seperti Farisi, harus nampak dia berdoa kayak munafik gitu kan, orang Yahudi apa kan gitu Farisi itu, supaya keras-keras suaranya, intinya dalam kamar saja. Tapi Kristen itu mengamalkan apa kasih, ya otomatis ya di rumah saja. Tapi kalau kita berkumpul ya bentuknya apa? Ya tempat. Makin lama ini namanya jemaat. Jemaat itu artinya sama. Jemaat dalam bahasa Inggris adalah church, gereja. Artinya jangan Anda menganggap itu apalah arti bangunan. Dirontokkan pun nggak ada guna bagi kami. Tapi itu tempat. Ya, bukan kami kuduskan sebagai tempat suci. Tak ada gereja itu tempat suci. Kalau suci jelas seperti Baitul Maqdis. Ya, gak sembarangan orang masuk ya. Tertentu orang yang dikuduskan. Kalau kita kan bebas. Buktinya pakai sepatu. Kalau kudus tidak mungkin dipakai sepatu. Tapi Anda berbeda. Gedung Anda memang harus dibuka semua. Kami tidak. Terus mengutip pengajaran Taurat hukum Musa. Yesus sangat sering mengutip kitab Taurat ya. Kitab Taurat ya, Torah. Maka di sini kan saya sampaikan. Yesus sering mengutip kitab Taurat, bahasa ininya Torah. Anda gabungkan antara Torah dengan hukum Taurat. Jelas sampaikan, hukum Taurat yang 10, tak satu iota pun dihilangkan, malah dimenggenapi. Kalau Anda mengarah kepada kitab Taurat, ya semua dong mana ada kisah seperti yang lain harus diimanin, bukan perintah semua atau aturan. Dalam Matius 5 ayat 17 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan melainkan untuk menggenapi. Bukan hukum Taurat, kita para nabi juga termasuk, kan gitu. Ia tidak menolak Taurat tetapi menggenapi, artinya menunjukkan makna terdalam dan tujuan hukum itu sendiri. Yang kelima nih, jelaskan mengikuti aturan kebersihan dan makanan. Walaupun Yesus kadang mengkritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku ya, karena jelas hukum Taurat itu jelas. Terkutuklah orang zaman Yahudi ya, apabila tidak melaksanakan salah satu dari hukum Taurat itu sendiri. Coba menghujat Tuhan. Yesus kan dianggap dia karena dibilang Allah, dia harus disalibkan. Kalau orang mencuri potong tangan, kalau berzina langsung dirajam, itu kan berat sehingga dia menggenapi. Jadi walaupun dia sedang kritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku, dia sendiri tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ia tetap hidup sesuai dengan hukum makanan Yahudi, kasfruf, dan sesuai dengan hukum-hukum ritus. Jadi fakta jelas kok abangku. Yang abang bilang tadi betul. Yesus itu disunat di Lukas 2 ayat 21. Mereka raya Paskah, Injil jelas. Ibadah Sabat di sinagoga tertulis kok abang seperti yang bilang tadi di Lukas 4 ayat 16. Tapi zaman Yesus sendiri kan belum ada gereja. Karena gereja itu ada tempat dibuat oleh orang-orang jemaat yang mengikuti ajaran Yesus. Nggak dibuat pun di gereja boleh-boleh saja, gedung biasa saja. Buktinya abang kan pernah melihat orang karismatik kan, tidak ada buat namanya apa itu, nggak ada. Paling contohnya Bethsaida atau apa, ada bahasa apalah. Jadi yang kadang-kadang banyak contoh yang seperti pesan ada gereja ini atau GPIB segala mengajarkan hukum Taurat jelas kok dia di Matius 5 ayat 7. Jelas saya mau bilang tadi. Itu saya kira bisa saya sampaikan ke abang sebagai tanggapan saya. Terima kasih abangku. Mungkin ada tanggapan lain. Kedua, ada kawanku mungkin ada yang nambahin, saya nggak paham saya. Tadi singkat tadi udah hilang ya. Lanjut, host. Oke, baik. Jadi gini bang, ya Kristen mau tidak mau harus berdalih. Harus dalihnya itu harus pembelaan terhadap keyakinannya, kepercayaannya. Meskipun nabrak semua aturan-aturan Yesus. Sekarang ketika Anda berbicara gereja, Anda lihat kemurkaan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 4:4 itu. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Apa perbuatan kejimu itu? Yaitu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun bersunat daging kulupnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.
Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulubnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Anda mendengarkan itu yang barusan saya baca? Betapa najisnya orang Kristen itu. Betapa hinanya. Tidak boleh orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan keji yang orang Israel pernah lakukan itu belum seberapa dibandingkan perbuatan keji ketika mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat ibadah mereka. Dengar enggak yang saya baca? Betapa hinanya kalian itu. Jadi beda tempatnya orang Yahudi, tempatnya Yesus ibadah dengan gereja. Jadi kalau Anda bangga pakai sepatu, ya memang. Karena itu bukan rumah ibadah suci. Rumah ibadah suci itu harus suci. Suci dari segala hal. Itu makanya dikatakan rumah ibadahnya orang Yahudi itu sinagoge, mikdas. Tempat yang suci, bersih dari tame. Bersih, orang yang masuk di sana harus taharah. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak mandi junub, tidak mandi tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada tumbal, kepada sesajen-sesajen semacam babi, tikus, balau, pararang, padale, nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Anda harus bedakan itu. Kalau saudara mengatakan waktu itu kan Yesus belum ada gereja, ya memang nggak ada. Karena gereja itu rumah ibadah yang bukan rumah ibadah kudus. Itu Anda harus pahami. Apa cerminannya? Yehezkiel 4:4 yang tadi. Ternyata orang kudus tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen membuat rumah ibadah sendiri, sesama orang yang tidak kudus, ya silakan aja kalian di sana di dalamnya ciuman kudus. Gak ada urusan. Yang penting jangan kamu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Karena nanti begitu masuk pintu langsung diludahin. Jadi gitu saudara. Yesus itu, kalau Anda lihat dalam pola keagamaannya, Anda mengatakan ya Anda harus membedakan antara Taurat dengan hukum Taurat. Apa sih? Tadi Yesus mengatakan yang paling terkecil. Tidak boleh. Anda Kristen memilih-milih. Anda lupa. Kalau Anda masih memilih-milih, kami Kristen masih melakukan 10 hukum Taurat itu. Kan koplak. Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat, termasuk yang 10. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh, aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus. Jangan Anda sepele terhadap Paulus. Harus Anda kekeh sebagai pengikutnya. Ya sudah, hukum Taurat itu batal, seluruhnya batal. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah milih-milih. Kami masih menjalankan sebelum. Bullshit. Penipu, pembohong, laknat. Oke. Sabar. Hukum pertama, dengarkan. Hukum pertama aja kalian sudah langgar. Jangan ada ilah lain. Lah kamu menyembah makhluk kuburan. Di mana? Buktinya? Yesus? Di mana? Kalian tidak menyembah Yesus. Dari kejadian sampai kalian tidak menyembah Yesus. Buktikan. Kalian tidak menyembah Yesus. Kalian tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Enggak, saya tanya. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Kalian tidak menuhankan Yesus Kristus. Tapi menyembah. Yesus adalah menyembah. Udah selesai. Jadi kalian itu cuman orang-orang bengek, orang-orang yang tidak percaya diri terhadap agamanya, sehingga mereka masih berkata, kami masih melakukan yang 10. Saudaraku, sabar dulu. Saudara saya ini. Nah, kamu menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu.
Jawab dulu. Kalau bernarasi abangku harus sepadan ya. Tunjukkan Iya, kepada saya dari saya Kejadian bertanya, sampai Wahyu di mana tertulis Yesus Anda, sembahlah akulah Tuhan. Ada tertulis tidak? Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Yang bangkit Kan dari udah aku jawab. Apa? Tadi. Saya udah tunjukkan Anda sembah dari atau tidak? Kejadian Anda sampai sembah. Wahyu. Anda sembah atau tidak? Aduh. Di mana tertulis sembahlah? Bagi dikit bawang merah. Justru saya yang bertanya. Kok Anda bertanya? Hukum utama adalah, jawaban saya. dengarlah Itu Israel, jawaban saya, Pak. Tuhan kita itu adalah Elohim, Tuhan itu Esa. Itu jawaban Jangan saya. ada ilah lain. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Apakah di gereja Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab. Bukan seperti Anda jemaah-jemaah nggak jelas. Kami tidak bersembah. Mulai Kami ngaco. memuji, berdoa. Udah, terima aja nasib Kan lu. beda, kan? Kalian itu adalah manusia-manusia Bukan. tameh, manusia najis yang diharamkan Silakan. masuk ke rumah ibadahnya Saya orang hargai Yahudi. pendapat Anda. Kan gitu. Nah, Saya sekarang pendapat saya Anda. tanya Oke, sama aku lu saudara. ngomong. Aku lu ngomong. Tunggu. Saya Oke. minta kejelasan. Apakah di dalam gereja kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu? Jawab, ya atau tidak? Jawab Bura. Tidak Bang Juma. Tidak Bang Juma. Hah? Kalian tidak menyembah Yesus? Tidak, kami nggak ada sembah pakai berdupa atau tunduk-tunduk, nggak ada. Lah, Kami maksud saya kalian tidak menuhankan Yesus, kalian Apa tidak itu? mengilahkan dia? Mengilahkan Yesus, menyembah Sekarang Yesus. saya tanyakan. Menyembah Yesus, mengilahkan Yesus. Dah, derita kalian lah itu berdua. Silakan kalian berdua selesaikan dulu. Habis itu saya masuk lagi. Silakan. Satu mengatakan menyembah, mengilahkan, yang satu mengatakan tidak. Ayo silakan. Ributlah kalian. Ribut dimulai. Kata Enggak, Pak. enggak. Kaunya, narasimunya yang terlalu hebat, Nur Juma. Kenapa kau bilang yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus? Pandai-pandaian kau. Dia Itu kau mengaku namanya Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia Ya, mengaku iya, Yesus. jadi sekarang dia, ya memang dia Yesus karena dia Yesus, maka dia mengaku Yesus. Ya, silakan aja. Tapi yang saya tanya, kamu ribut dulu. Selesaikan dulu dengan saudaramu ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyembah Dengar Yesus. kawan. Silakan. Nggak, saya Makhluk udah kuburan kasih itu kuasa kalian ke sembah Bang atau tidak? Gabriel. Silakan. Bang Kalian Gabriel, berdamai dulu. Silakan Silakan. teoper. Nggak, silakan teoper sama Bang Juma. Aku kasih Silakan kuasa Gabriel. sama. Gabriel silakan Gabriel. Jawabannya Kuira tadi bahwa dimulai dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dan Yang dia benar? tidak bilang bahwa dia bisa. Iya. Memang Silakan. Yesus Kuira. tidak pernah Diubah. mengatakan dia Tuhan. Iya, diulang lagi Kuira. Jawabanmu tadi Kuira. Dari Kejadian sampai Wahyu ada apa Kuira? Silakan dibuka mute-nya. Udah Enggak, sampaikan sama Bang Juma tadi, dia yang ngotot maksa. Kan saya kan menjawab Bible, bukan nambah-nambah. Tapi kalau Anda tanya sekarang, tahun 34, Yesus ada di mana? Ya kembali ke kekuasaan, ke kemuliaannya, sama dengan yang punya firman. Ya Tuhan di situ. Tapi kalau waktu di Bible, Anda menerangkan narasinya, jelas dia utusan seperti yang Anda inginkan gitu. Lanjut. Ah, utusan katanya Gabriel. Memang utusan Yesus itu. Silakan konsili dulu. Kok konsili? Apa yang dikatakan sendiri? Pendapat saya dengan Bang Gabriel sama. Jangan Memang benturkan. utusan. Bang Juma, tanya Bang Gabriel itu. Nah, Lanjut. sekarang gimana Juma? Kok pandai-pandaian? Kok bilang Yesus itu yang bangkit dari kubur itu iblis? Oke. Baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di mana tulisan Tunggu dulu. kalian tulisan? Tunggu dulu. Jangan kesini. Dan juga kenapa jadi pusing kamu? Kamu kan bertanya. Jangan kau simpulkan kitab orang. Ya, sekarang kamulah yang simpulkan, meskipun dengan tata cara yang salah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu. Sekarang yang dimasukkan Yesus itu sekarang dan berlaku sampai ke depan. Nah, itulah gilamu. Inilah makanya saya malas diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Masa Oke, sekarang itu adalah waktu dan udah. Mending saya diam. Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan nyimpul-nyimpulkan Alkitab.
Bro, yang namanya sekarang itu bukan yang akan datang. Masa bahasa Indonesianya harus diajarin sih Bang Juma ya? Heran gua. Itulah makanya aku Herman. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Inilah mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini juga akan menjadi penyesat. Ini buktinya. Kata bahasa Yunaninya nun. Nun itu sekarang. Bicara waktu sekarang. Diartikan sekarang itu maksudnya waktu itu dan sampai sekarang. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini lahir. Di mana lahirnya Yesus? Ayo, rumah sakit mana dia? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat. Di mana? Saya mau datang, mau bawakan popok. Hari ini lahir katanya. Pada hari ini telah lahir bagimu. Di mana? Rumah sakit mana dia lahir? Di rumah sakit atau masih di kandang, di Palungan? Dengar juga Bang Zuma. Yang ngomong itu bukan manusia loh Bang, yang Lukas 2 ayat 11 itu. Malaikat. Ya, sekarang- Kamu jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia mengatakan sekarang itu menurutmu kapan? 2000 tahun yang lalu Anda kalau bicara tentang Yesus beda bro, dengan tahun begitu. 2000 yang lalu. Ah, itu begitu. Anda ngomong Tapi kalau 2000 dia tahun lalu mengatakan, jelas, Anda kan belum lahir. nah sekarang Yesus Anda belum mengatakan, lahir. Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Menurut saudara, pendalaman materi ucapan Yesus ini itu terjadi kapan? Nanti setelah dia datang kedua. Ini lebih parah lagi. Sekarang kok nanti. Udah, penyesat ini memang lucu gitu loh. Kalian itu Penghakiman penyesat. itu apabila Anda kan punya Isa juga, Isa penghakiman si Isa itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Anda jangan sekarang ikuti narasi itu, banyak kan gini loh. gila memang penyesat ini kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan ya. Orang-orang kafir itu adalah saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan dalam keadaan sudah modern seperti ini, kata sekarang itu nanti. Saya uji apa? Saya uji apa? Bang Bro, Zuma. ditanya kau, bro, kau ditanya. Bro. Pantaslah kalian nanti jadi mempelai wanita nanti. Allahu Akbar, saudaraku ini aneh. Udah Bang Hadi, masuk Bang Hadi. Diam dulu. Silakan. Diam dulu Bang Zuma. Nanti aku Bro, kau ditanya dulu. Seandainya Bang, Ntar dulu, jangan seandainya. Kau ditanya. Sekarang Bang itu maksudnya apa, bro? Bang He, Anda nggak masuk. Saya dengan Bang Zuma, Anda diam dulu. Iya. Saya Sekarang itu diskusi dengan artinya Bang Zuma. apa? Wih, kau ditanya Bang Juma. Sekarang itu maksudnya apa itu doang? Saya cuma meluruskan. Jangan dimut-mut. Anda jangan nggak bisa masuk ke Bang Handi. Kamu diam dulu di bawah. Saya dengan Bang Sekarang Zuma itu tadi maksudnya. bicara. Sekarang itu maksudnya Nanti apa? ku jawab. Nanti ku jawab. Jawab Nanti ku aja jawab. sekarang. Biar aku dulu berrelasi dengan beliau. Ya, pertanyaannya Kamu Bang kan Juma bukan itu debat saya. sekarang. Wih, Aku lah pertanyaannya Bang Juma sekarang itu maksudnya apa itu dulu aja. Ya, baru lanjut, silakan. Bang Hendy di bawah, nanti ku jawab abangku. Aku bicara dengan Bang Zuma. Ya, oke. Nanti ku jawab ya. Sama aja tuh pertanyaan Jadi Bang Juma Abang Zuma kata yang baik sekarang. nanti. Bang Zuma Sekarang yang maksudnya baik. apa? Begini abangku. Aduh. Sekarang maksudnya Aku apa orangnya itu? Nggak bagus ini. Host, buang dulu si kawan itu si Handi ini. Kayak nggak jelas ya orangnya. Kok Sekarang nongol-nongol. maksudnya apa? Sekarang. Nanti ku jawab karena ada mau sampai ke Bang Zuma. Kenapa mesti ditunda kata sekarang itu dijelaskan? Itu aja sekarang. Kenapa mesti ditunda? Kalau kau punya akal langsung jawab dong. Apa maksudnya kata sekarang? Itu doang. Itu doang kong. Nah, baru lanjut. Percuma lanjut kalau kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang artinya, wih, kabur kan dia. Sekarang telah sekarang. Masa sekarang yang akan datang gimana sih? Baju Pak, kita pergi sekarang ke Bolangi ya. Artinya jangan berangkat sekarang Iya. cuma yang akan datang aja udah. 5.000. Hai. Ini telah lahir. Berarti hari ini lahir Yesus ya. Hari ini loh itu tertulis. Teman-teman coba cek di mana Yesus lahir hari ini ya. Hoi, ada yang bisa cek di rumah sakit mana hari ini lahir? Di Kota Garut. Apa Kang? Di Kota Garut. Oh di Garut. Ayo Bang Ben. Bang Ben, ayo Bang Ben masuk. Ya. Ya gimana? Apa arti sekarang? Apa itu? Apa arti kata sekarang?
Pembahasannya apa ini? Sekarang-sekarang. Arti kata sekarang doang bahasa Indonesia, nggak ada urusannya dengan iman. Apa? Ini. Oh, sekarang ini, oke. Kalau hari ini telah lahir, kapan itu lahir? Pembahasannya apa? Indah, ini bahasa Indonesia doang. Hari ini telah lahir. Udah ganti tema lah, aku baru masuk. Ganti tema Ya kita. ini sebentar. Hari ini telah lahir. Iya, ganti tema kita. Boleh? Ya, bentar dulu ini dulu. Hari ini telah lahir. Kapan lahir? Aku nggak ngerti tadi apa pembahasan kalian. Ini yang masalah apa berarti? Ya udah katanya Banyu Bang, ganti topik Banyu mah. Lanjut lah. Aku baru nyampe juga nih. Ini mesin rusak juga ini Bang Andi. Alah, mesin rusak. Semalam dia nggak tahu siapa yang benar surganya. Ini sekarang katanya mesin rusak. Mesin rusak ini. Oke, kita lanjut semalam Bang Juma. Gimana tentang surga? Kasih aja kunci dongkrak. Gimana Bang Juma? Kita lanjut tentang surga. Gimana? Ngomongin surga lagi, emang ada surga di tempat lu? Iya. Betulkah nanti kamu di surga menjadi mempelai wanita? Saya tanya dulu, kan saya ini pendatang, saya yang bertanya. Nanti baru kamu bertanya. Boleh? Ribetnya. Ya, gimana? Kan saya pendatang, seharusnya kamu bertanya ada apa ke sini. Saya ingin bertanya gitu. Kok langsung bertanya? Bolehkah saya bertanya? Di surga kamu jadi mempelai wanita nanti ya? Bolehkah saya bertanya Bang Juma? Ya, itu pertanyaan saya. Apakah di surga nanti betul kau jadi mempelai wanita? Kan saya di sini sebagai pendatang, penonton Nah, apa? udahlah, ngapain kau bahas surga kalau kau sendiri tidak tahu kau nggak jadi apa di sana nanti? Cuma Jadi kau dulu bertanya, oke? Apa pertanyaanmu? Berarti aku sini sebagai moderatornya, oke? Narasumbernya. Pertanyaannya apa Bang Juma? apakah nanti kamu di surga jadi mempelai wanita? Ya, benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa ini? Ras yang gue tay. Sudahkah kamu mempersiapkan gaun pengantinnya? Apa ini pembahasannya? Apa? Lah, kamu jadi mempelai wanita. Kamu pernah lihat wanita mempelai wanita? Kamu tidak paham tentang ayat itu? Ya, coba kau jelaskan ke saya. Bagaimana ketika Anda masuk surga menjadi mempelai wanita? Saya jelaskan ya. Nanti kamu saya Ya, tanya. silakan. Oke. Silakan. Artinya kita sebagai mempelai wanita, apa ini? Kok ngantuk? Enggak. Dengarin dulu lah. Iya. Biar kamu juga pintar. Jangan kau bilang mempelai wanita itu ya kayak seperti di bumi ini, bukan itu. Iya, udah jelaskan gimana ceritanya. Nah, dengar ya. Arti mempelai wanita itu di surga, artinya itu bukan seperti di dunia ini kawin mengawinkan, tetapi Allah mengikat kita di surga. Artinya mengikat itu. Lah, kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke sana? Dengar Kenapa dulu. larinya ke situ? Ini kan mempelai wanita kok larinya ke situ mengikat. Mempelai Apa itu itu? mempersatukan tapi kenapa harus menjadi mempelai wanita? Iya, terus kenapa harus mempelai wanita? Tidak ada diikat oleh Tuhan. Kenapa kalau di bumi ini aja, laki-laki nggak boleh mempelai wanita, apalagi di surga. Surga itu tempat suci. Kenapa kau jadi mempelai wanita di sana? Kamu percaya diri tuh jadi perempuan. Maksudnya gimana tadi? Di sini aja nggak bisa mempelai wanita. Maksudnya gimana itu? Di dunia aja itu tidak bagus kalau ada laki-laki menjadi mempelai wanita. Apalagi di surga tempat kudus. Makanya aku Kamu bilang, nggak pernah membayangkan dirimu jadi perempuan gitu? beda dengan di bumi. Indah cuma gitu loh. Apa sih orang ini? Beda. Bukan artinya masalah beda atau tidak. sama Mempelai wanita itu artinya pengantin perempuan. Kamu Kau jadi sangka pengantin kayak- nanti di sana. Kau jadi Iya, mempelai wanita kayak nanti.
Kamu sangka surgamu kayak surga kalian. Lah, Kawin mengundang. kamu itu sudah jelas-jelas mempelai kamu loh. Kami tetap Tidak ada kawin mengawinkan. di surga kami tetap menjadi laki-laki. Dan memperistrikan bidadari. Lah kamu laki-laki masuk surga jadi perempuan kau. Giliran kayak gitu kau enggak, jangan kau samakan. Karena kamu Jangan kau cuma samakan. tidak ngerti. Sudah. Udah kau turun. Dijelaskan Kau kamu ke gereja membantah. sana. Kau ke gereja, kau latihan pakai baju daster mulai dari sekarang. Oi. Mulai, kau kasih lubang pantatmu itu lipstick. Mulai dari sekarang. Ya. Pipi pantatmu itu kiri kanan kasih bedak. Kau belajar latih itu pantatmu itu. Giliran bidadari di Islam dihina. Ya dia sendiri jadi mempelai wanita di sana. Aneh. Lucu. Masih kita bahas surga. Surganya Islam itu begini. Nah, terus kalau surgamu, bagus. Kami di surga kami bagus. Kenapa bagusnya? Kami jadi mempelai wanita loh. Aku tampar juga mulutmu pakai sendal baru tahu rasa kau. Iri dia. Iri. Laki-laki di sana dapat bidadari. Daripada dia nggak dapat apa-apa, dianya yang jadi bidadari. Masolang generasi. Di surganya nggak ada bidadari. Jadi mereka jadi bidadari. Bayangkan aja tuh bom. Kedipan matanya. Mempelai wanita. Kita lihat sudah berjalan dari kerumunan orang banyak di bawah hujan rintik-rintik. Kita sambut Bom Wati. Tadadeng, deng. Wah, panitia ribut. Kamu lupa ya cukur bulu betisnya? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Betisnya itu loh kayak betis pemain bola kesebelasan, tim kesebelasan besar betisnya, harusnya dipapas dulu. Bom Wati. Malam pertama Bom Wati dadanya berbulu. Masolang generasi. Allahu Akbar. Bagaimana pula itu yang botak kepalanya jadi mempelai wanita? Oh, pakai wig. Masolang. Aduh, belum lagi bom mata kakinya besar. Tahu acu. Allahu Akbar. Aduh, pantasan setiap dia live itu, bukan setiap, selalu pakai wig. Ternyata sudah latihan dari sekarang ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikawinkan di rumah ibadah mereka mungkin berpikir gini, ya kita kan latihan dari sekarang mas. Kan mau tidak mau ujung-ujungnya kita semuanya juga nanti akan menjadi mempelai wanita kok. Aku bayangkan Saifuddin Ibrahim kemarin dia itu pakai filter perempuan. Bibir setebal itu pakai anting nanti bibirnya. Terus gaun pengantinnya pakai renda-renda corak batik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngerinya Mide. Ngeri. Jadi mending kita bidadari. Mereka yang berubah menjadi bidadari. Jadi bidadari dia di sana. Allahu Akbar. Masolang tawasu. Udah dikasih otak malah miring. Allahu Akbar. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dia menjadi anjing jantan jadi mempelai anjing betina. Aduh parah. Ini ajarannya Bang Handi nih. Ajarannya Bang Handi. Jadi nanti tuh
berubah semua namanya. Martenwati, Peterwati, apa lagi? Apa lagi? Danielwati, apa lagi? Apa lagi? Peterwati, Johnwati, apa lagi? Markuswati, Lukaswati, Ediswati, Erkawati, Bombomwati udah pasti namanya yang paling depan. Robertwati, Leowati, Rikarwati, Riowati, Okiwati. Yang paling sulit. Dongki Wati. Allahu Akbar. Paulus Wati, CP Wati, Yosef Wati, Kepas Wati, Rudi Yohanes Wati, Lugawati, Lugawati masuk Lugawati, bagus Muri itu. Waliwati. Muri Waliwati. Aduh, Nuri Waliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya. Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Kenapa? Lugawati, Siti Bombom. Aduh, parah Pak. Siti Marten. Teman-teman ini ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya sama lah. Bidadari tidak disukai Selamat dia siang, sendiri. Zuma Sari Batang. Iya, siap. Yang cuma insan ribatang ini remo ladin. Apa ini Zuma? Apa Apa yang cuma remo ladin? Zuma? Jomblowati, Itu yang Jomblowati. Apa pembahasan ini, Gusku? Pembahasannya Kasih dulu, kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu, Zuma. Oh, Penyatuan. Itu kan yang Oh, penyatuan. perkawinan anak perkawinan anak domba itu kan penyatuan. iya. Satunya. Jadi Gereja berarti dan setara lah Kristus. kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami Itu kan istri. saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Zuma. Ya saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya. Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya mau-maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari Itu kubur kan menyatu. tidak masuk akal. Jemaat. Menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, Bosku. Jadi mempelai wanita kalian, betulan? Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Sesama Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. Iya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Enggak, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa Iya, lain. mempelai. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak?
Buktinya Itu kan dia, cuman- dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki, ya, berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya, satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi jangan dimaknai seperti Ya, mau tidak mau harus dimaknai. Mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih bisa menggunakan dong. bahasa dunia. Bahasa dunia. Anda menggunakan bahasa dunia kan? Memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita, ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang. Pakai lipstick, tapi pakai di sana bedak, kan, dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya, tahun bukan. faktanya ketika Kristen mati itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria, wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu Saja ini pakaian orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya, namanya mempelai wanita harus maju. Ya, wanita dong. Maju wanita. Jadi pengantin wanita. jangan bahas kemana-mana, Zuma. Nah, itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, di mau dunia. tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis. Ada yang menjadi wanita. Ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah diperhatikan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh. Laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki. Aku menganggapmu perempuan karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Nah, karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Mana Nah, ada? itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah, sah. Karena Bible menguatkan itu. Galatia menguatkan itu. Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah diperhatikan bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin mawin di surga. Itu maksudnya Lah.
Tidak ada kawin mawin. Tidak ada di situ kawin mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu, barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible, kan begitu. Begitu saudara, memang pahit tapi itulah fakta, itu real, harus kalian akui itu, mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya, makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, itu tontonan. Terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Nah, kok Itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi Apa kamu sih? terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah diperhatikan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah diperhatikan dalam agamamu. Apa itu kasih coba? Silakan. Apa itu kasih? Coba. Implementasi kasih Enggak. dalam ajaran Kristen dan pandangan Yesus. Coba, gimana itu? Ya kamu tidak. Lah, kan saya sudah mulai itu. Nah, kau duluan itu. Kau implementasikan itu ajaran kasih dalam kitabmu. Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu. Enak aja. Jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau perhatikan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar. Silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Pindah tempat dulu, nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun di Nusantara ini. Izin dulu Mbak Nyoma. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Banyumas harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang ke Banyumas lagi dialog teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti bahwa ini yang nulis-nulis silakan aja ke sana. Nah, Banyumas menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Banyumas, makasih. Iya. Mana orang itu? Ya, jadi ya jadi itu ya Zuma di Iya. Dodo 8 lah, hukum yang terutama yang pertama itu kan di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin ibadah itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut memang- kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius Tunjukkan. 22 Oke, Matius 22. 40 Matius 22. 38 39 40. Oke.
Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpulah seorang mereka, seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, "Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, Karisteng, agama penjajah. Loh, Saya tidak Kristen tanya itu tentang kan agama nggak Yahudi. usah lari kemana gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng. Kristen itu apa coba? Karisteng itu Kristen itu agama yang dibawa oleh penjajah pengikut masuk ke Kristus. Indonesia. Ya. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan Karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu, menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya tanya Karisteng. Saya tanya Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Karisteng. Agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya. Agama kasih Karisteng. Bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. deh. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru Karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru Karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Lah, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Iya, kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan. Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran- mana dalilnya anak Maria Matius tidak bisa 28 diterima? kau bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Oke. Ayo. Oke, kau tidak terima ucapannya. Sebentar. Lah, Kau kan tidak, sebentar dulu kan. tadi ngomong ucapan dong. Yesus Matius 22 itu ucapan Iya. Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Iya. Yang kutanya aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan? Oke, sekarang baca Ya. Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Silakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Matius Ya 26. kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka Apa sedang itu? makan, Yesus mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Enggak. Ini Saya tanya orang Karisteng. Hei, Cuma ini sebelum orang penyaliban atau Karisteng. setelah? Orang Karisteng itu Enggak, ini sebelum muncul penyaliban atau sesudah? sebelum penyaliban. Karisteng itu belum sebelum. ada. Sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Karisteng. Karisteng itu Kamu agama kok dari kemana-mana, Barat. Guma. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu Nggak, cuma gini loh, penumpang gini. gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Zuma, Yesus bisa ketika gantian ngomong berkata, nggak? dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Karisteng. Adapun ajaran kekristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur, yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non Yahudi Karisteng.
Oke, Nah, Matius paham 26 sampai ini situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Kau Nah, terima ini perkataan yang ini? saya tanya, Kau apa? terima ini apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus. Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Woi, kasihnya Tadi Kristen kan mana? Kau minta ucapan, kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, Iya, berarti mana ucapan? Sebentar yang dulu. yang kau Aduh, Matius 26 ini itu gimana bukan sih? ucapan. Matius 26 Bisa itu gantian bukan nggak? ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari karistik itu mana? Kok lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Karistik adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum Gimana dalilnya? Belum Kristen paham. makhluk kubur? Kamu gimana sih? Aduh, ini. Lah. Aduh, Zuma belajar lagi. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa, ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. Lari ke kitabnya agama lain. Loh, ini Yang kamu saya dikasih- tanya kamu Yesus. dikasih dalil, kamu nggak mau terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi. Kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 nya baca Matius coba. Matius 26 Ayat 28, itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Enggak, Yang itu saya ucapannya tanya, siapa coba saya tanya. itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Ucapan Yang Yesus, saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28 coba. Kita baca dulu. Selesaikan baca. ayat Kamu 28. waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius Bukan, kamu 26 selesai itu baca, ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Hah? Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non Yahudi, kepada Karisteng. Alamak. Udah saya coba. Nah, ini coba ayat 28 nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus. Bahlul, Azam. hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu. Waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi. Di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen, harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur. Beritakanlah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siam. Ya, selamat siang, Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan. Gitu. Kasih Sulit. Kristen nggak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Kalau itu tulisan Paulus, Ya, mana kasih itu? banyak. Mana? Coba Banyak, tunjukkan. Ya, silakan. Karya. Satu Korintus ya. Ada banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Nah, itu kan tulisan Paulus kepada orang Di mana itu Kristus.
Bentar, Bang. Nomor 4-nya ya. Kasih itu sabar, murah hati, 4 sampai 7 ya itu. ya, tidak cemburu, tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang. Sama aja Kan ternyata. tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satunya. Iya, iya, betul. Salah satu Saya ayat. setuju itu. Saya setuju. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya. Kasih dalam Kristen pertama, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah, Coba tampilkan perintah agama lain yang seperti itu. oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara, boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Sudah Anda buka? Sudah Anda buka? Korintus berapa? Ya, tadi itu loh. Korintus berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Iya. Coba, Iya, coba kasih Anda itu baca. sabar, kasih itu murah Ya. hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Iya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke. Nah, Itu teori di atas kertas ya. Yang harus dicontoh. itu dilakukan Iya, Paulus juga. Oke, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang harus dipraktekkan. Itu tertinggi. Itu buah roh yang paling tinggi itu kan kasih. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Coba Al-Quran. ada ayatnya Bang yang seperti itu, kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan Biar saya soleh. juga tercerahkan. Amalan Maksudnya soleh. Soleh itu dirinci gak? Apa aja Innallaha soleh? ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini. Sabar. Ada nggak murah hati? Dia tidak memegahkan diri, tidak Murah hati pemarah, itu pemaaf. Itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Udah Artinya apa, banyak Bang? di dalam Artinya apa, Bang? banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa? Saya mau bertanya sama kamu, dengar. Coba. Dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka dalam kitabmu, di dalam Al-Quranul Karim, baca terjemahannya di dalam surah Al-Jasiyat ayat ke-14.
Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43 memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-Araf ayat 199 perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, Bang. jangan pemarah, jangan Bang, ini, terus jangan itu. Jangan lari dulu Bang. Ini kan Asy-Syura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya Bang ya. Apa? Assalamualaikum Mau warahmatullahi ngapa sampai? wabarakatuh. Ustaz Ari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Felix. Bang Andi lanjut gurung dah. Halo. Nah, yang buat orang kafir mana Bang? Ya itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir enggak itu? Orang-orang yang tidak beriman Itu kepada nggak Allah itu disebut kafir. Asy-Syura 40 emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi kan Allah nomor nggak 4. menyukai orang-orang zalim. Asy-Syura Ayat 14-nya. Udah, kamu terlalu berat kalau bahas Quran. Ini saya mau lihat ini. Agamamu kan kasih. Nah, saya kan mau belajar juga Quran ya, siapa Udah, tahu kamu kan turun. Kamu saya belajar di menemukan bawah, di kebaikan pendeta. situ. Kamu di bawah. Kau belajar di pendeta saja. Kalau gitu. Kau belajar Al-Quran di Edis. Di Edis sana kau belajar. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja. Kalau ajaran-ajaran yang kayak tadi itu 1 Korintus 13:4 itu dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Yang lebih dari itu. Wa in ahadum minal musyrikin, apabila kemudian di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, aja berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu
ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain, bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian apa lagi? Lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Bang Suma. Gimana Bang? Maksudnya waktu menolong orang yang sedang minta tolong itu perbuatan kasih ya Bang ya? Menolong orang pada saat, iya jelas itu. Iya, oke. Itu kan cuma praktisnya doang kan? Maksudnya? Ya kan? Soal-soal teknis begitu kan nggak perlu diatur, yang perlu diatur kan prinsip. Lah itu dia, sama seperti dalil agamamu. Sabar, apalagi murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu kan aturan-aturan biasa itu. Ada di iya. Udah, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Sabar itu kan ada di level prinsip. Lah, iya emang itu di ajaran agama kami. Iya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Cara kencing yang penuh kasih juga perlu diatur. Oh iya pasti. Oh iya, makanya Yesus mengajarkan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Bani Israel, bukan Kristen ya, Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Dialah yang datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu. Ngerti enggak segala sesuatu itu maksudnya? Hah? Islam itu diajarkan adab. Ya kalau kamu saling mengencingi malah. Jadi apa tuh? kitab Muslim ini mengatur sampai soal-soal teknis. Oh iya dong. Di dalam agama Yahudi ada yang disebut kitab Talmud. Mereka diajarkan tentang taharah. Hanya Kristen ini yang seperti hewan. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Bebas, seperti kera. Tapi kalau dalam agama langit, agama Yahudi, mengkuduskan diri itu adalah satu hal yang mutlak harus dilakoni. Bayangkan aja, orang Yahudi ketika ingin masuk ke rumah ibadah, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Di agamamu, sama seperti masuk kandang binatang. Lebih hormat orang masuk ke dalam kafe daripada masuk ke rumah ibadahmu. Kalau orang masuk dalam rumah makan masih bisa melepaskan sendal, sepatu. Tapi masuk di gerejamu. Nah, sementara orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang-orang yang najis. Nah, kalian itu Kristen dianggap najis sama orang Yahudi. Baik. Pertanyaan saya begini, Bang. Kalau kita bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, ya. Kalau kita bicara hierarki, yang lebih tinggi itu konsep atau idenya atau pada tataran aturannya, yang lebih tinggi mana? Orang yang, dengarkan, orang yang memiliki akal, mereka akan lebih mengedepankan perintah Tuhannya daripada prinsip-prinsip yang dibuatnya sendiri. Makanya percuma mereka memuji aku, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara amalan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Itu akidah, itu adalah satu teori praktek dalam sebuah agama, konsep namanya, konsep. Makanya di dalam agama Yahudi itu di Amsal 3 dikatakan harus berpangku kepada firman Tuhan, bukan kepada pikiranmu sendiri. Nah, Kristen ini berpangku kepada pikiran sendiri, bukan kepada Tuhan.
Seakan-akan orang Kristen itu merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Pertanyaan Kan saya, itu poinnya. pertanyaan saya, dalam konteks kasih, orang Kristen mana yang perbuatannya bertentangan dengan konsep kasih yang diajarkan oleh Semua. buktikan Semua. mana? Iya, semua. Oke. Yang mana? Kasih itu pertama, hukum utama apa? Kasih kepada siapa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tapi juga Itu. budi. Itu pintar. Anda pintar berarti. Pintar. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya mentaati perintahnya atau membatalkan perintahnya? Menaati perintahnya. Menaati perintahnya. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhannya Yahudi yang dilakoni Kristen. Apa? Mengasihi sesuatu. Itu kan kasih tadi loh. Kembali lagi, jangan muter kayak anjing kejar ekor. Kasih yang pertama adalah mengasihi Tuhan Bapa. Iya. Mengasihi Tuhan Bapa itu cakupannya di dalam mentaati hukum yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Betul. Mana hukum Taurat yang datang dari Musa yang dipraktikkan oleh Kristen? Nah, gini. Tadi kan pertanyaan saya, buktikan perbuatan orang Kristen yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang Nah itu menjadi Kristen. Menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu. Dengar. Menjadi Kristen itu sama dengan, tapi Anda menyuruh. menjadi Kristen itu sama dengan tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Itu menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen, maka siap-siaplah membatalkan seluruh perintah dari Tuhannya Yahudi. Maka orang-orang Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen membatalkan seluruh perintah Tuhannya Yahudi. Itu paham tidak sampai situ? Paham sampai situ? Kalau Anda kasih kepada Tuhan, jangan jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan, kalian menjadi Kristen, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu karena kalian tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Makanya kalian lebih memilih menyembah kepada makhluk ciptaannya. Dalilnya mana? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Kalian sembah itu malah. Harusnya yang kau sembah itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Kalau kau kasih, kamu tidak akan meninggalkan Tuhannya Yahudi. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, mana ajaran kasih yang dilanggar oleh Kristen? Ya, Kristen itu berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru, makhluk kuburan disembah. Apalagi, jangan kau kotori hari sabatku. Orang Kristen merubahnya menjadi minggu. Jangan kau makan babi. Kristen makan babi. Apalagi, jangan kau tidak bersunat. Kristen bersunat. Apalagi, jangan kau menambahi Tauratku. Jangan kau mengurangi. Kristen menghapus semuanya. Jadi Kristen itu bukan kasih. Bukan kasih Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh untuk dosanya Kristen. Korbankanlah binatang, jangan korbankan manusia. Kristen balik, korbankan manusia, jangan binatang. Dibalik semuanya. Dibalik. Itulah kamu. Jadi di Kristen itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Justru karena melanggar ajaran kasihlah Kristen itu hadir di atas muka bumi. Gini Dan, jangan ngalur ngidul kemana-mana. Kita stay pada konteks, konsep. Kita berbicara tentang kasih. Kok ngalur ngidulnya kemana-mana? Saya simpulkan kalau gitu. Saya simpulkan, izinkan saya. Saya simpulkan. Kita belum berdebat Kasih, apa-apa. dengar. Kasih kepada Tuhan menghapuskan Taurat atau mempraktekkan segala Taurat? Jawab.
Kasih kepada Tuhan, mempraktikkan isi Taurat, atau menghapuskan isi Taurat. Coba, saya ingin uji dulu situ. Kasih adalah mempraktikkan segala isi Taurat atau menghapuskan segala isi Taurat. Dibuka mute-nya, Bang Petani. Bang, hukum Taurat itu turunan dari hukum kasih. Mulai ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, kalau kasih kepada Tuhan, dengar, kalau kasih kepada Tuhan, mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan Taurat. Pandangan Anda, Bang. Anda tidak bisa memaksakan pandangan Anda. Nah, kan dasarnya kasih kepada Tuhan. Kan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhannya Yahudi, menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat. Jadi Bang Suma ini bicara sendiri, komentar sendiri gitu. Pertanyaan saya jelas, pertanyaan saya itu jelas. Apakah kasih kepada Tuhan membatalkan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Dengar baik-baik ya. Hukum Taurat itu bentuk praktis dari hierarki yang lebih tinggi, disebut hukum kasih. Mulai ngaco. Kasih itu menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Kasih tidak menghapuskan. Anda logikanya salah, Bang. Kasih itu hierarki berarti oke, baik. Nah, Kristen ini pelaku Taurat atau pembatal Taurat? Kami pelaku kasih. Udah selesai. Ya selesai kan? Buktikan di mana hukum Taurat yang bertentangan dengan hukum kasih. Buktikan. Dengarkan saya. Hukum kasih itu adalah menjalankan segala hukum-hukum yang ada dalam Torah. Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yosua 22 disebutkan bahwa kasih adalah mentaati dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu melalui Musa. Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Musa, tetap mengikuti segala perintah yang diajarkan oleh Musa, berpaut kepada aturan yang datang melalui Musa, berbakti kepada Tuhan melalui ajaran Musa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu kasih. Jadi esensi dari semua hukum-hukum itu adalah kasih kan? Artinya kasih punya konsep lebih tinggi. Iya, kasih konsepnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena semua justru kamu itu aneh. Hukum Taurat itu ketika dikatakan kasih kepada Tuhan menurut hukum Taurat adalah melakukan dengan setia hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, yaitu dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala aturan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terpaut kepada aturan Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai dengan diperintahkan Musa. Oke, jadi Anda sepakat tidak? Kasih lebih tinggi dari hukum Taurat. Anda sepakat tidak? Tidak bisa disebut kasih kalau tidak melakukan Taurat. Implementasi, manifestasi, intisari daripada Taurat itulah kasih. Untuk mendapatkan kasih, orang itu wajib hukumnya mempraktekkan hukum Taurat. Bahlul. Oke. Bagaimana mungkin Anda mau disebut kasih sementara Anda tidak mempraktekkan? Yang disebut kasih itu mempraktekkan Taurat, setia dengan menjalankan perintah hukum yang diperintahkan Nabi Musa. Mana perintah Nabi Musa ibadah minggu? Oke. Perintah Musa ibadah minggu mana? Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Ya sederhana juga ini. Mana perintah Musa ibadah minggu? Melakukan ibadah minggu itu perbuatan yang tercela atau perbuatan kasih?
beribadah kepada Saya Tuhan. ulang lagi, mana perintah Musa ibadah minggu? Orang Kristen kitab Kristen tidak mengatur detail, dia mengatur konsep. Dia mengatur Itulah kata-kata. saya katakan Kristen itu berdiri di atas pelanggaran ajaran kasih. Agamamu itu berasal dari pelanggar kasih. Kasih itu menjalankan segala perintah Taurat dengan setia. Itu baru kasih. Kalau Kristen itu bukan kasih, itu kasino inro. Kamu diskusi itu pakai otak napa sedikit? Pakai otak sedikit aja, sedikit aja, sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Saya jelaskan ya Bang Suma ya, tapi diam ya, jangan potong-potong ya. Di dalam teori hukum ya, gagasan itu lebih tinggi dari aturan teknis. Jangan potong Bang. Kasih itu adalah gagasan besar yang melahirkan aturan praktis seperti hukum Taurat. Kasih itu di atas aturan praktis. Dia ada di level gagasan. Itu perlu belajar lagi tentang Hans Kelsen, tentang teori hukum itu. Nah, terus yang kedua Bang ya, aturan praktis, jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu lahir dari gagasan yang disebut kasih. Jadi hukum Taurat, kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu turunan dari hukum kasih. Kasih itu gagasannya lebih tinggi di atas hukum Taurat. Jadi, kalau soal praktis, hal-hal praktis harus A, harus B, harus C, itu tidak relevan lagi buat orang Kristen di masa perjanjian baru. Itu tidak relevan lagi. Gitu dong, akui. Kan gitu lebih bagus. Lebih baik kau jujur bahwa di Kristen itu nggak ada kasih. Dan selesai dari tadi kek. Saya belum habis bicara. Saya belum habis bicara. Mutar. Ujung-ujungnya ngaku juga. Ternyata memang nggak cocok, nggak relevan lagi. Memang. Karena Kristen, kan tidak salah yang ku bilang. Kristen itu agama yang membungkus ajaran kasih supaya tidak lagi diajarkan. Lalu mengatakan kami kasih loh. Bang, ini begini, belum habis jelas. Gitu. Lah Anda sudah mengakui, kami cuma butuh pengakuan bahwa ternyata agama ajaran kasih itu sudah tidak relevan lagi dengan Kristen. Selamat. Hukum Taurat Terima tidak kasih. relevan lagi dengan kekristenan karena kita mengacu pada Ya hukum udah, yang berarti tinggi. tidak ada lagi ajaran kasih di Kristen. Karena untuk sampai kepada level kasih kepada Elohim, harus dengan setia menjalankan segala aturan, perintah, ketetapan, ketentuan Elohim yang datang kepada Musa. Aku ngomong lain, lo ngomong lain. Ya, saya menanggapi pengakuanmu yang mengatakan bahwa dalam Kristen tidak relevan lagi. Ya sudah, berarti di Kristen tidak ada kasih. Terima kasih. Saya bilang hukum Taurat tidak relevan lagi karena kita menggunakan hukum kasih, hukum yang lebih tinggi, bukan berarti hukum kasih tidak ada. Lu ngaco, lu ngarang sendiri. Dompala, dengar. Kasih itu bisa dikatakan kasih orang itu kepada Tuhan. Dengar. Pasang mulutmu. Nah, biar kuludai masuk, biar kau paham ini. Kasih itu bisa tercermin hanya ketika orang itu dengan setia melakukan segala ketetapan, hukum, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan yang datang melalui nabinya Musa. Kamu tidak melakukan itu semua lalu mengatakan kamu kasih, itu namanya palukka. Itu namanya anak setan. Itu namanya asu berpakaian domba. Dengarkan lagi, sekali lagi. Buka mulutmu. Dengar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru disebut kasih. Kamu tidak melakukan itu semua, tapi kamu tampil. Kristen itu kasih loh. Mau ku tampar mukamu pakai sendal, mau? Mau? Syarat kasih, dengar. Syarat kasih, dengar. Orang bebal, dengar. Kau masih punya kuping kan? Dengar. Syarat orang itu disebut kasih ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan melalui Musa. Sedangkan Kristen agama yang menghapuskan semua perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa.
Lalu Kristen mengaku kasih. Kristen mengaku kasih, tetapi tidak melakukan, bahkan membatalkan segala syarat untuk kasih. Syarat untuk kasih kamu hapus. Habis itu kau mengatakan, Kristen itu kena kasih loh. Kau kalau dekat-dekat sini, ku cebur kau di got. Boleh saya bicara Bang Suma? Oke, dengarkan. Ini, kau bicara habis ini. Dengarkan. Orang bisa disebut kasih apabila dia mempraktikkan hukum Musa atau tidak? Jawab. Mempraktikkan hukum Musa. Ya, gitu dong. Oke. Apakah kemudian Kristen makan babi? Kristen makan babi. Nah, apakah itu mempraktikkan hukum Musa? Mempraktikkan hukum Musa. Hah? Iya, karena kami bukan orang Yahudi. Saya Kesian. Udah, kamu turun ke bawah, kamu di bawah cuci piring. Hus, cuci piring. Kau tidak pantas dialog dengan saya. Jadi saudara-saudara, lihat kalimat terakhirnya. Kami mempraktikkan perintah Musa. Kenapa? Karena hukum Musa itu bukan untuk kami. Hei, Bahlul, Dongo, Dompala, anak kucing, anak tikus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya panggil kau anak tikus? Karena kau tidak punya otak. Tikus masih cembu marah. Ngapain lu Bang Suma sama-samakan aku sama manusia tadi itu? Sorry dong, tikus aja nggak mau disetarakan samamu. Dengarkan. Syarat untuk kasih kepada Elohim harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ternyata kamu tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kamu tidak untuk mendapatkan kasih utama dan terutama, kamu tidak lolos ke sana. Makanya di Matius 19:16, Yesus, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Nah, berarti untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi Yahudi dulu. Dompala, Kardoba. Untuk mendapatkan hidup kekal harus turunan dari Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi, ngaku-ngaku turunan Yahudi, itu jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Itu serigala yang nyamar domba. Oke? Jadi bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya adalah dinul Islam. Jangan kau bebal. Jangan kau sok paten. Jangan kau sok pintar di hadapanku. Jangan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengatakan bahwa taat kepada hukum Taurat karena makan babi itu bukan perintah kami, itu sudah mencederai ilmu pengetahuan itu. Itu sudah merusak akal sehat. Itu sudah melanggar etika dalam berpikir. Itu sudah merusak norma-norma ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan relevansi, baik berdasarkan logika maupun berdasarkan hukum Taurat itu sendiri. Maka saya katakan betul, kamu memang cocok menjadi pemakan hama saja. Bukan hama kamu itu, tapi pemakan hama. Pemakan hama kau itu. Hukum Taurat itu kalau dilaksanakan baru disebut kasih. Kalau tidak dilaksanakan, mau kau robek mulutmu, kami adalah penganut kasih loh. Nggak ada. Bullshit. Itu semua penipuan, pembohongan. Syarat untuk kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, dan Yesus Matius 5 nomor 19. Jadi kalau kamu mengatakan kasih gini, ya itu kasihmu. Kasih ibu kepada kamu, tetapi kasih buta, kasih tuli, kasih buta, dan
bisa bicara yang benar, matamu pun buta terhadap kebenaran. Bicara yang benar, matamu pun buta terhadap kebenaran. Kupingmu tengek, bengek dan congek, tidak mampu melihat dan mendengar yang benar. Itulah kamu manusia ilusi yang tak punya akal sehat, yang ada hanya akal-akalan. Jadi kesimpulannya, kasih kepada Tuhan hukum terutama. Kasihilah Tuhanmu, Shema Israel, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal. Apa itu? Akalmu harus berpangku kepada praktek teori. Jiwamu harus berpangku kepada teori praktek. Kekuatanmu harus berpangku kepada teori praktek. Apa itu? Implementasi hukum Torah. Harus kamu mendedikasikan hidupmu seluruhnya untuk taat kepada hukum Musa. Hukum Musa babi haram atau babi halal? Haram. Kalau kau kasih kepada Elohim, Tuhannya orang Yahudi, maka kamu harus mendedikasikan hidupmu menjaga lambungmu dari makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itu. Kalau kamu tidak melakukan itu semua, lalu kau mengaku ajaran kasih, boleh nggak mulutmu itu saya ganjal pakai linggis supaya nggak tertutup lagi, biar dia ngangat terus supaya kau nggak berbohong. Kau kemana-mana supaya seperti hewan, tidak kita mengerti apa kau bilang, daripada kau bisa bicara tapi otakmu tidak berfungsi sama sekali. Mending mulutmu ku ganjal linggis supaya nggak rapat. Daripada kau tipu-tipu semua orang, kau bodoh-bodohi semua orang dengan ajaran membungkus. Kasih apa pula kau? Kasih kepada siapa? Kasih kepada siapa kau? Kasih utama apa? Kasih kepada Tuhan Bapa. Coba kau buktikan. Kasih kepada Tuhan Bapa itu maksudnya apa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintahnya? Salah satunya apa? Kasih. Ya, kasih itu apa? Mentaati perintah Bapa. Salah satunya apa? Kasih. Kasih kepada Bapa. Apa itu kasih kepada Bapa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintah saya kasih? Begitu terus. Kayak asuh kejar ekor. Gitu aja terus. Kasih itu harus ibadahnya di sinagoge, kitabnya Torah atau kitab Tanak, ibadahnya hari Minggu, tidak ada di menu makanannya babi, dan kulupnya tidak pakai payung. Ibadahnya sabat. Ibadahnya sabat. Rumah ibadahnya di sinagoge, di Mikdas. Kitabnya kitab Tanak. Itu kasih kepada Elohim. Nah, kasih kepada manusia apa? Mengajarkan turunannya untuk melakukan hal yang sama, yaitu taat kepada hukum Tuhan dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya ada di Bani Israel saja. Di luar daripada itu, kasih tak sampai. Saya kira begitu sementara. Saya asar dulu, silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ngeyel kayak itu tadi, cakupan ajarannya sudah mulai membohongi diri mereka sendiri, turunkan aja. Silakan. Mantap sekali penjelasannya Banyuma. Poinnya sangat jelas. Inilah resikonya kalau ada kitabnya Yahudi, hukum Taurat nempel di kitab itu. Kalau kitab itu ditempelkan menjadi satu kitab yang Anda anggap sebagai pedoman hidup, kitab suci, yang mestinya Anda lakukan secara konsekuen. Tapi persoalannya adalah kitab itu ditempelkan, kemudian ada perjanjian baru yang cenderung dan bahkan mengeliminasinya, begitu ya, bahkan membatalkannya. Efesus 2:15 kan gitu ya. Jadi fungsinya adalah hanya sebagai pelengkap membungkus ajaran yang sebenarnya, begitu. Jadi kitab Torah yang menempel di situ hanya sekedar membungkus ajaran dari Roma, begitu. Masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan, kalau soal saya kecil nggak usah diprotes Mbak, gitu ya, nggak usah diprotes kalau kecil. Daripada saya nggak ngomong gimana? Kira-kira begitu ya. Jadi masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan keislaman.
Nah, mau dia apa lagi kalau sudah begitu? Artinya apa? Pertanyaan Bang Juma memang agak sulit untuk dijawab, kecuali jujur bahwa ajaran kasih kami itu tidak ada hubungannya dengan Torah Musa, tapi ajaran kami itu bersumber dari Perjanjian Baru yang cenderung tokoh yang paling dominan adalah ajaran Paulus. Jujur saja, selesai sudah, kita maklum gitu loh. Tapi kalau Anda selalu mau abu-abu, ya beban pembuktiannya, beban penderitaannya ya ada sama Anda semua. Ya kalau kami Muslim jelas. Ya kami Muslim jelas, tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Konsisten Al-Quran dan hadis, ada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Tapi tetap Torah kami imani pernah ada di zaman Nabi Musa, Injil pernah ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebatas itu aja, bukan sebagai pedoman hidup umat Islam. Tapi wajib mengimani pernah ada pedoman hidup umat Islam, sumber dari segala sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jelas kalau Muslim itu yang menjadi beban pembuktian, yang menjadi berat mereka dalam kehidupan, dalam keagamaan, ya adalah Anda semua ini. Kenapa? Anda ini tidak punya identitas. Soal ajaran kasih saja tadi itu sepertinya Anda mengalami bumerang. Pertanyaan sederhana, ajaran kasih itu apa? Ajaran kasih adalah mengikuti seluruh perintah Bapa atau Elohim yang dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah penjabarannya item per item dijelaskan oleh Bang Juma. Coba jelaskan ajaran Nabi Musa yang Anda anggap kasih itu. Dikasih contoh satu. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa pergi beribadah di gereja di hari Minggu? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa babi itu boleh dimakan? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa bersunat tidak bersunat up to you 3 botol? Enggak ada juga. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang diterima oleh dari Elohim, babi haram, kuduskan hari Sabat, ibadah di sinagog, wajib bersunat. Tapi ada agama tertentu seperti orang-orang tadi ini membungkus diri di situ ajaran kasih, tapi praktek implementasi dalam kehidupan semua dilanggar, tapi diakui. Bagaimana coba menyatukannya ya? Semua dilanggar aturan itu, tapi diakui. Artinya apa? Hanya sebatas mulut saja, prakteknya di luar semua ajaran para nabi. Prakteknya bersumber dari mana? Bersumber dari PB yang ada 13 kitab yang ditulis oleh saudara Paulus. Jadi lebih baik jujur sekarang teman-temanku Kristen yang ada di sini, jujur saja supaya jelas. Anda gini Bang tidak Andi, ada. Bang Andi. Nah dulu, Anda tidak ada hubungannya dengan Torah. Kalau Bang Excel mau menjawab, silakan jawab pertanyaan berikut. Oke, gini. Apakah ya, dengarkan Siapa dulu. yang mengajarkan kalian untuk disunat? Surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Nabi Ibrahim disunat, ya kita mengikuti perintah Al-Quran itu. Jelas ya. Mengikuti juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disunat, ya kami harus disunat. Kok itu pertanyaan diulang-ulang ya? Nah saya tanya balik lagi, kenapa kalian Kristen berkulup semua? Siapa yang Anda ikuti? Yesus sendiri disunat. Kenapa punya lu beda sama punyanya Yesus? Sedangkan kau pengikut Yesus. Kan kena kepalamu kalau saya tanya jawab. Saya tanya balik, kena kepalamu langsung kan? Langsung kau jantungmu geser ke lutut. Udahlah, jangan kau begitu. Lebih kau ikuti saya sekarang. Kalau kau benar-benar ingin mengikuti ajaran para nabi, karena ajaran Nabi Musa hanya di kaumnya Bani Israel, ajaran Nabi Isa hanya kaumnya di Bani Israel. Kalau ingin mengikuti ajaran para nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, pelabuhan terakhir teman-teman hanya di mana?
Saya pengen Anda juga di bawah ini, jangan sampai nggak nonton, nggak mendengarkan. Pelabuhan terakhir agar Anda bisa hidup kekal di surga, pelabuhannya di agama mana teman-teman? Jawab. Jawab semuanya. Pelabuhan terakhir agar Anda selamat di surga, pelabuhan terakhirnya di dinul mana? Dinul agama mana? Kristen.